A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ke-13. Selamat mendengarkan. Namun saat itu Kilurah prajurit Kertalah yang terkejut di saat pedangnya berbenturan dengan senjata lawannya. Karena tangannya terasa bagaikan tersengat pada yang sangat panas. Yang kemudian tertawa adalah Putut Pradita. Dengan lantang ia berkata, hampir saja aku mendapatkan sebilah pedang yang sangat bagus yang terbuat dari baja pilihan. Tetapi aku pasti dalam 1 hingga 3 putaran lagi pedangmu itu akan terlepas dari genggaman tanganmu dan akan menjadi milikku. Kita buktikan di sana, jawab Kilurah Kerta sambil mempersiapkan diri untuk menyerang kembali. Tetapi Kilurah Kerta tidak dapat mengingkari kenyataan yang baru saja terjadi. Jika hal seperti ini terulang, maka nampaknya apa yang dikatakan oleh lawannya itu akan terjadi. Tetapi Kilurah Kerta ternyata menjadi lebih berhati-hati menghadapi lawannya tersebut. Ia tidak lagi berusaha untuk mematahkan begitu saja senjata lawannya. Namun ia mulai menyerang Putut Pradita dengan ilmu pedangnya yang tinggi. Namun Putut Pradita yang mulai hilang kesabarannya itu pun telah memutuskan untuk menghentikan perlawanan lawannya. Karena itu, maka beberapa saat kemudian Putut Pradita tidak lagi sekedar bertahan. Namun ia pun telah mulai menyerang semakin lama semakin garang. Dengan senjata pedang yang kebanyakan itu, Putut Pradita telah menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Sehingga Kilurah Kerta mendesis lirih ketika segores luka telah menghiasi lengannya. Bagaimana Kisana? Berkata Putut Pradita. Apakah pedangmu adalah pedang yang lebih baik dari pedangku? Meskipun pada beberapa bagian dari pedangku terlihat rompa seperti gergaji. Kemudian lanjutnya, semakin banyak rompalan pada pedangku, maka pedangku semakin mengerikan. Setiap goresan yang menghiasi lengan, bahkan anggota badan hingga ke tulang, yang menandakan ketajaman pedangku meskipun bentuknya tidak merata lagi. Wajah Kilurah Kerta memang menjadi tegang. Namun ia adalah petugas sandi yang bukan baru saja terjun dalam tugasnya. Meskipun ia menyadari bahaya yang mengancamnya, namun ia masih juga melangkah maju, meskipun hanya selangkah. Sementara beberapa luka telah menghiasi lengan dan bagian dari tubuhnya. Terdengar Putut Pradita berkata, jika pedangku menyentuh jantungmu, kau dapat membayangkannya. Kilurah Kerta menggeledakkan giginya. Namun kemudian ia telah meluncat menyerang lawannya. Pedangnya yang memang pedang pilihan itu berputar dengan cepatnya. Sehingga telah melontarkan cahaya putih kejauhan. Namun betapapun bagusnya pedang di tangan Kilurah Kerta, tetapi lawannya adalah seorang yang berilmu pedang jauh lebih tinggi dari ilmunya. Karena itu, sejenak kemudian maka Kilurah Kerta itu pun telah kembali terdesak. Sekali lagi ujung pedang Putut Pradita menggores tubuhnya. Sehingga bayinya telah terluka pula. Kilurah Kerta menyadari betapa tinggi ilmu lawannya. Meskipun hanya dengan pedang kebanyakan ternyata mampu mengatasi tajam pedangnya. Dalam pertempuran selanjutnya, maka Kilurah Kerta tidak dapat berbuat banyak. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh lawannya. Dalam satu benturan yang keras, maka sekali lagi pedang lawannya bagaikan melipat pedang pilihan Kilurah Kerta itu. Tetapi Kilurah Kerta ternyata terlambat mengerengut pedangnya. Justru telapak tangannya bagaikan menggenggam bara sehingga pedang pilihan di genggamnya pun itu terlepas. Waktu pun terus berlalu.
ternyata pertempuran antara Putut Pratita dengan Likilakerta masih berlangsung dengan serunya. Benturan-benturan senjata pun sering terjadi. Pedang Kilakerta meloncat ke udara, namun demikian pedang itu melayang jatuh. Gagang pedang tersebut tepat melekat di telapak tangan Putut Pratita. Lalu Putut itu tertawa sambil memutar dua bilah pedang di kedua tangannya. Ia berkata, "Sekarang apa yang akan kau katakan, si anak? Ternyata aku benar-benar telah berhasil mendapatkan pedangmu. Kau memang luar biasa, anak muda. Sekarang jika kau ingin membunuhku, bunuhlah." Putut Pratita itu mengerutkan keningnya, namun justru ia termangu-mangu. Namun dalam pada itu terdengar suara tertawa di balik pohon termesir. Sejenak kemudian, seseorang dengan sebagian wajahnya tertutup kain ikat kepala telah meloncat dari persembunyiannya. Putut Pratita bergeser beberapa langkah ke belakang, sementara Kilakerta berdesis, "Panjerino, aku mohon maaf, ternyata aku telah gagal dalam tugasku." "Kau belum gagal, Lintang Kemukus," jawab orang yang baru datang itu. "Apa maksudmu?" bertanya Panjerino. "Mari kita cegah bersama orang-orang itu," jawab Lintang Kemukus. Sejenak kemudian Kilakerta dalam nama sandi bernama Panjerino itu pun mendekati orang yang baru datang yang disebut dengan nama Lintang Kemukus itu. "Kalian jangan linggo," terdengar suara orang yang cukup tua. Ternyata orang itu Kiai Argajati. "Kawanmu itu melawan salah satu muridku saja tidak sanggup, apalagi kalian akan menghalangi kami bertiga," lanjut Kiai Argajati. "Apapun yang akan terjadi, aku dan kawanku akan tetap mencegahmu," jawab Lintang Kemukus. "Guru, biarlah aku yang memberi pelajaran kepada orang yang sombong itu." Tiba-tiba Putut Serut yang sejak tadi itu diam berkata, "Bagus, tetapi berhati-hatilah," berkata Kiai Argajati. Sementara Putut Pratita telah bergeser menepi untuk memberi kesempatan kepada adik seguruannya menghadapi lawannya. Kiai Argajati kemudian juga menepi, namun pandangannya menelusuri pohon-pohon perdu ataupun pohon yang lain untuk memastikan apakah masih ada orang yang bersembunyi. "Panjerino, menurutlah, biar aku saja yang menghadapinya." "Baiklah." Kedua orang itu mulai bergeser. Ternyata Putut Serut yang mula-mula meloncat menyerang Lintang Kemukus, gerakannya cepat bagaikan burung sikatan menyambar belalang. Tangannya terayun mendatar di saat tubuhnya meloncat ke depan. Namun Lintang Kemukus memang sudah bersiap sepenuhnya. Ia dengan tangkas pula telah menghindari serangan tersebut. Satu loncatan kecil telah membebaskan dari sentuhan tangan Putut Serut tersebut. Namun, ayunan tangan yang menggetarkan udara itu seakan-akan telah memberikan peringatan kepadanya bahwa lawannya itu tentu memiliki kemampuan melampaui Putut Pratita. Sehingga dengan demikian maka Lintang Kemukus harus berhati-hati. Demikianlah, semakin lama maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Putut Serut telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, tetapi ia sama sekali tidak mampu menekan Lintang Kemukus. Bahkan rasa-rasanya semakin tinggi ia meningkatkan ilmunya, maka ilmu Lintang Kemukus itu pun selalu ada pada tataran yang sama. Demikianlah episode 13 cerita silat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa. Namun tidak lupa kepada para pendengar yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga
ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.